Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fauzia, NIM 17510106 dari Prodi Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains, untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pembelajaran Daring Materi Aritmatika Sosial pada siswa kelas 7 dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Dengan bahasan latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Latar belakang masalah. Saat ini wabah COVID-19 telah melanda dunia, termasuk di Indonesia. Latar belakang masalah. Saat ini wabah COVID-19 telah melanda dunia, salah satunya di Indonesia. Penyebaran COVID-19 yang begitu cepat dan masif di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah banyak mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Pembelajaran daring adalah solusi untuk mengatasi problematika pendidikan akibat pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Pembelajaran daring dianggap menjadi satu-satunya media penyampaian materi antara guru dan siswa dalam masa darurat pandemi. Menurut Imania dan Bariah 2019, pembelajaran daring merupakan bentuk pencapaian pembelajaran konvensional yang dituangkan pada format digital melalui internet. Saat ini, wabah COVID-19 telah melanda dunia, termasuk di Indonesia. Penyebaran COVID-19 yang begitu cepat dan masif di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah banyak mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Pembelajaran daring adalah solusi untuk mengatasi problematika pendidikan akibat pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Salah satu hal yang mendukung perkembangan pendidikan yaitu matematika. Salah satu hal yang mendukung perkembangan pendidikan yaitu matematika. Menurut Hoirul dan Risma 2020 menyatakan bahwa matematika merupakan pelajaran pokok atau pelajaran utama yang harus diajarkan dalam pendidikan formal tingkat dasar dan menengah serta dianggap pelajaran yang esensial. Tujuan penelitian ini 1. Untuk menelaah skenario dan implementasi terhadap pembelajaran daring pada siswa kelas 7 materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan kontekstual. 2. Untuk menelaah respon guru dan siswa terhadap pembelajaran daring materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan kontekstual. 3. Kesulitan-kesulitan siswa pada materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan kontekstual. 4. Untuk menelaah kendala-kendala guru dan siswa pada saat pembelajaran daring berlangsung. Metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan prosedur penelitian 1. Tahap persiapan, 2. Tahap pelaksanaan, serta tahap evaluasi. Dengan subjek penelitian 22 siswa kelas 7 SMP 55 Bandung. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu instrumen tes, instrumen non-tes seperti angket dan lembar observasi, serta lembar wawancara. Instrumen tes tersebut lalu diuji coba instrumennya untuk mengetahui hasil validasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu instrumen tes, instrumen non-tes, serta lembar wawancara. Instrumen tes tersebut diuji cobakan untuk mendapatkan hasil validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, dan daya pembedanya. Skenario dan implementasi yang digunakan menggunakan tahapan-tahapan pendekatan kontekstual sebagai berikut.
Yang pertama ada konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. Hasil respon guru menunjukkan bahwa pada indikator keterkaitan materi dengan pendidikan mendapatkan persentase 87,5%. Kemudian pada pembelajaran pendekatan kontekstual sebesar 75%, penerapan pendekatan kontekstual sebesar 79,16%, penyajian materi 82,14%, penggunaan LKS 79,16% dengan rata-rata hasil persentase sebesar 80,59% dengan kriteria baik. Selanjutnya, pada hasil respon siswa pada indikator pembelajaran pendekatan kontekstual dengan persentase 71,59%, lalu penerapan pendekatan kontekstual 70,17%, dan LKS berbasis pendekatan kontekstual 69,31% dengan rata-rata hasil respon siswa sebesar 70,35% dengan kriteria baik. Kesulitan-kesulitan siswa terlihat pada hasil tes soal aritmatika sosial yang menunjukkan bahwa pada indikator menunjukkan penjualan, pembelian, persentase kerugian, bruto, neto, dan tara sebesar 85,5%, yang artinya bahwa siswa tidak mengalami kesulitan dalam indikator tersebut. Yang kedua, menghitung bruto, neto, dan tara sebesar 68,2%, yang artinya siswa mengalami kesulitan pada indikator tersebut. Yang ketiga, menentukan persentase keuntungan dengan persentase 80,6%, yang artinya bahwa siswa tidak mengalami kesulitan pada indikator tersebut. Yang keempat, menganalisis harga pembelian dari harga penjualan dan kerugian sebesar 62,25%, yang artinya bahwa siswa mengalami kesulitan. Yang kelima, dalam indikator mengevaluasi harga diskon sebesar 60,45%, yang artinya siswa mengalami kesulitan pada saat mengerjakan indikator tersebut. Kendala guru dan siswa. Kendala guru dan siswa pada umumnya yaitu jaringan internet yang tidak stabil, serta kendala siswa yaitu keterbatasan kuota dan perangkat yang menunjang dikarenakan alat perangkat yang tidak memadai. Mereka harus berbagi smartphone bersama kakak atau adik dan anggota keluarga lainnya, mengakibatkan kendala guru untuk berinteraksi dan komunikasi dengan siswa dan mengontrol aktivitas dan pemahaman siswa menjadi terkendala. Kesimpulan dari hasil penelitian saya yaitu skenario dan implementasi pembelajaran daring sudah sesuai dengan tahapan-tahapan pada pembelajaran kontekstual. 2. Respon guru dan siswa terhadap pembelajaran menunjukkan respon yang baik. 3. Kesulitan-kesulitan siswa terdapat pada indikator bruto, neto, dan tara, kerugian, dan diskon. 4. Kendala-kendala yang dihadapi guru yaitu jaringan internet, mengontrol aktivitas dan pemahaman siswa, serta interaksi dan komunikasi dengan siswa. Adapun kendala siswa yaitu jaringan internet, keterbatasan kuota, dan perangkat yang menunjang. Sekian pemaparan hasil penelitian saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.